Amin. Puji Tuhan, kami silakan duduk kembali. Maaf saudara, saya buka karena bahasa Jawanya sumpek. Maaf sebelumnya. Saudara Tuhan, kalau kita perhatikan hari-hari ini merupakan hari-hari yang tidak menentu. Dan kalau kita perhatikan kapan pandemi ini berakhir, kita tidak tahu. Namun satu hal yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita tetap hidup, yaitu hanya bersandar kepada Tuhan. Karena kita percaya saudara Tuhan, Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya tidak ada sesuatu yang tidak bisa Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu hari-hari ini. Itu sebabnya saudara Tuhan, tadi saya katakan, mari kita hidup hanya bersandar kepada Tuhan. Dan itulah tandanya orang yang percaya kepada Tuhan. Hal yang pertama saudara Tuhan, orang yang hidupnya bersandar kepada Tuhan, percaya bahwa sumber kehidupannya hanya dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ada dua tokoh Alkitab saudara Tuhan, masih dalam satu keluarga, yaitu antara Abraham dan Lot. Keluarga ini keluarga yang sangat diberkati sekali oleh Tuhan. Sampai sana katakan kekayaannya sangat melimpah. Bahkan tempat yang dia duduki bisa katakan tidak cukup lagi. Namun satu hal saudara Tuhan, antara Abraham dan Lot itu mempunyai pendirian yang lain. Sekalipun saudara Tuhan, dia sama-sama percaya kepada Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang ke-13, kita buka Kejadian pasal yang ke-13. Kejadian pasal yang ke-13 ayat 8. Berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan melihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Syuar. Hal itu terjadi sebelum pemusnahan Sodom dan Gomora. 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Saudara, Abraham adalah orang yang hidup percaya kepada Tuhan, dan sumber kehidupannya hanya dipercayakan kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara Tuhan, ketika ada suatu perselisihan antara gembala Lot dengan Abram yang luar biasa, saudara Tuhan, bahwa Lot diberi kesempatan. Saya percaya kalau orang tidak hidupnya dipercayakan kepada Tuhan, saya percaya dia akan memberi kesempatan. Justru Abram itu memilih terlebih dahulu karena dia yang tua. Dan Lot dia hanya mengikuti langkah daripada yaitu Abram. Namun saya percaya Abram, mengapa dia memberi kesempatan? Karena hidupnya dalam segala hal hanya dipercayakan yaitu kepada Tuhan. Saudara Tuhan, kalau saudara perhatikan, bisa katakan hampir semua yang baik, tempat-tempat yang baik, di sana katakan lembah berair, bahkan seperti taman Tuhan, luar biasa, diambil semua oleh Lot. Abraham tidak merasa kehilangan. Abraham tidak rasa khawatir.
Abraham tidak merasa takut. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Saya percaya Abraham punya pengertian bahwa pada dasarnya selain bahwa dia mempunyai sumber kehidupan, sumber berkat Tuhan, dia tahu bahwa kondisi keadaan yang ada di dunia ini semuanya tidak bisa menjamin akan kehidupannya. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, saudara Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa saudara dan saya, orang yang percaya, harus mau hidup di dalam sukacita karena diperlakukan tidak adil atau karena ketidakadilan. Atau mungkin saudara dirugikan. Di dalamnya kita harus bersukacita. Memang itulah dunia, saudara Tuhan. Bahkan orang yang, maaf kata saudara Tuhan, orang yang bekerja di keadilan pun, di pengadilan, banyak orang yang tidak melakukan keadilan tersebut. Itu oknumnya, saudara Tuhan. Teristimewa juga di dalam hidup saudara dan saya hari-hari ini. Mari kita percayakan hidup kita. Mari kita percaya bahwa sumber kehidupan kita hanya dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sekalipun saudara diperlakukan tidak adil, sekalipun saudara dirugikan hari-hari ini. Mungkin bisnis saudara, mungkin keluarga saudara, mungkin kesehatan saudara karena keadaan. Saudara terima dengan sukacita. Saya percaya Allah damai sejahtera sanggup memelihara dalam hidup saudara di dalam segala hal. Yang setuju katakan amin. Dan yang kedua, saudara Tuhan. Yang kedua, tunjukkan kasih. Kita adalah hidup di dalam kasih. Yang setuju katakan amin. Kita hidup di dalam Tuhan. Yesus itu adalah kasih. Kasih itu Tuhan itu sendiri. Dan kasih itu sesuatu yang sangat diinginkan, sangat diharapkan oleh Tuhan. Supaya dalam hidup saudara dan saya hidup di dalam kasih. Saudara Tuhan. Puji Tuhan, saudara Tuhan. Hidup di dalam kasih. Dalam keadaan apapun, tunjukkan kasih. Mungkin orang itu tidak setuju, tidak senang dalam hidup. Tunjukkan bahwa Yesus itu ada dalam hidup saudara. Dalam keadaan yang baik pun tunjukkan kasih. Saya mengucap syukur, saudara Tuhan. Dalam masa pandemi ini, saya belajar bagaimana Yesus ada dalam hidup saya. Bagaimana kasih itu ada dalam hidup saya. Justru dalam masa pandemi ini, Tuhan percayakan sesuatu yang luar biasa hari-hari ini. Tuhan percayakan untuk membuat rumah singgah, untuk menampung suku anak dalam. Dan itu tidak mudah, tantangannya luar biasa. Sempat keluarga saya dibuat stres, saudara Tuhan. Namun di Tuhan, sampai sekarang tidak ada yang stres. Tetap ada semangat sukacita. Dalam masa pandemi, saudara Tuhan. Habis itu sedang Natal kemarin ada kegerakan yang luar biasa. Gereja saya itu paling ujung. Saudara itu paling ujung. Perbatasan antara Kabupaten Muratara dengan Musirawas. Namun yang luar biasa, anak muda hanya bisa dihitung dengan jari, hanya beberapa orang. Namun yang luar biasa Tuhan percayakan. Kegerakan generasi Yeremia, Tuhan percayakan di GBI SP3 Subur. Dahsyat luar biasa. Tuhan beri hikmat. Natal ini ada momen yang besar. Pakai seluruh anak muda Musirawas. Benar saudara Tuhan. Dia yang melayani semua. Dari berbagai macam gereja. Dia kumpul, saya kumpulkan saudara Tuhan. Singkat cerita, ada berkat yang luar biasa. Yang selama ini tidak terpikir dalam pikiran saya. Dia katakan. Dengan kawan-kawannya pada waktu. Kita baru melihat. Kita baru mengalami. Gereja yang rendah hati. Saya enggak merasa saudara Tuhan. Kalau gereja kita GBSP 3 itu gereja yang rendah hati. Ternyata ketika kita pakai anak-anak muda untuk terjadi suatu kegerakan generasi Yeremia, saudara, luar biasa. Itu hari-hari ini. Tunjukkan kasih. Berikan kesempatan orang lain. Abraham memberi kesempatan Lot. Saya percaya kalau gereja Tuhan memberi kesempatan dalam bentuk apapun. Saya percaya, saudara Tuhan. Hari-hari ini
Hari-hari ini Tuhan bekerja dengan luar biasa. Bulan 3 nanti saudara, ada kegerakan yang luar biasa lagi. Kalau gembala pembina kita terus memompa, dalam arti terus baca menara doa, saya nggak terpikir sudah kayak Tuhan. Tahu-tahu ketika saya ada persekutuan hamba Tuhan garis depan, Musirawas setiap kabupaten harus ada menara doa. Ada yang katakan, Pak Ponco di pinggiran Musi, Pak Slamet, gereja saya siap untuk menara doa. Luar biasa sudah kayak Tuhan. Luar biasa. SP3 belum ada, namun gereja lain justru angkat tangan. Siap gereja saya sebagai menara doa. Hari-hari ini tunjukkan kasih. Beri kesempatan demi kesempatan. Saya percaya, saudara yang kayak Tuhan. Tuhan pelihara dengan sempurna. Tuhan akan sediakan apapun yang kita butuhkan, kita perlukan. Karena sumber berkat kita hanya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selanjutnya saudara yang kayak Tuhan. Yang ketiga saudara yang kayak Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang ke-27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Selanjutnya orang yang mengandalkan sumber kehidupannya kepada Tuhan tidak takut kehilangan apapun. Mungkin itu pekerjaan, mungkin itu keluarga. Pokoknya apapun yang ada dalam hidup kita. Saudara jangan takut, jangan khawatir. Tanpa seizin Tuhan, tanpa orang tersebut mendapatkan kasih karunia daripada Allah, tidak ada yang bisa mengambilnya. Yang setuju katakan amin. Berbicara kehilangan atau katakan sesuatu yang diambil orang, ini sesuatu yang sangat menyakitkan. Namun satu hal, saudara dan saya hidup di dalam kasih karunia. Yang setuju katakan amin. Amin, gak amin harus amin. Kita orang percaya. Orang yang hidup dalam kasih karunia dari kasih karunia yang satu ke kasih karunia yang lain. Dari kemuliaan yang satu ke kemuliaan yang lain. Itu kehidupan kita. Namun kalau ada sesuatu yang mungkin. Kalau Tuhan izinkan, saya percaya Tuhan gantikan lipat kali ganda. Abraham, saudara yang kayak Tuhan, habis tanah-tanah yang baik. Kota-kota yang luar biasa, Sodom tadi katakan seperti tamannya Tuhan. Diambil lot semua. Dia izinkan. Karena apa saudara Tuhan? Kalau bukan karena kasih karunia, tak seorang pun bisa mengambil apa yang menjadi bagiannya. Lanjut saudara Tuhan. Sekarang kita, yang kedua, percaya bahwa pilihan Tuhan adalah terbaik. Katakan pilihan Tuhan yang terbaik. Lot, saudara Tuhan. Firman Tuhan katakan, apa langkah Lot ketika semua sudah diambil? Abraham, ketika semua sudah diambil oleh Lot. Abraham tetap tinggal. Tidak bergerak. Tidak pindah dari tempatnya. Ini yang luar biasa. Dalam permasalahan apapun yang kita hadapi hari-hari ini, jangan lari, jangan tertipu dengan keadaan dunia. Saya percaya, saudara Tuhan, saya yakin, kalau saudara tinggal tetap dalam panggilan Tuhan, dalam bentuk apapun, Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Itu yang pertama. Dalam Kejadian pasal 13, ayat yang ke-12. Abraham tinggal tetap, tidak pergi, tidak meninggalkan tempatnya, yang kedua menunggu. Dia menunggu apa yang Tuhan katakan. Saya percaya, saya yakin, saya percaya. Masalah apapun, kalau saudara tidak pergi, meninggalkan dari permasalahan itu, dan saudara sanggup menunggu waktunya Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Abraham tinggal tetap, dia tunggu waktunya Tuhan.
Akhirnya Tuhan ngomong. Tuhan berfirman, saudara yang kayak Tuhan. Abraham, lihatlah sejauh mata engkau memandang. Itu yang akan kuberikan kepadamu. Luar biasa. Saya percaya, saudara yang kayak Tuhan. Saya percaya. Sejauh apa yang kita lihat dalam segala hal. Kalau itu yang Tuhan tunjukkan akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Lebih daripada itu, saudara Tuhan. Lebih daripada itu. Tuhan janjikan dalam hidup kita, saudara Tuhan. Firman Tuhan kata, apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, apa yang tidak pernah kau dengar, itu yang akan kau lakukan. Kata firman Tuhan. Puji Tuhan, hari-hari ini, saudara Tuhan. Saya boleh mengalami sesuatu yang luar biasa. Jujur aja, saudara Tuhan. Saya hamba Tuhan desa, hamba Tuhan daerah. Namun saya sangat bangga sekali dengan penyertaan Tuhan. Seminggu tuh bisa 4 kali saya itu mengadakan misi, yaitu misi suku anak dalam. Sekarang ada 4 tempat. Dan setiap saya pergi nggak bisa dengan tangan kosong, saudara. Ada tangan kosong. Namun yang luar biasa, ketika saya pergi, apa yang tidak saya butuhkan, saya perlukan. Tuhan selalu menyediakan. Luar biasa. Bukan saya yang luar biasa, namun saya sampai heran. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Kenapa saudara kayak Tuhan? Saya pergi, itu Tuhan yang menyuruh. Kemarin tuh pernah, maaf saudara, karena istri saya ke Jawa, saya tidak bisa mengikuti Zoom menara doa hari Sabtu pagi. Saudara. Akhirnya saudara Tuhan gerakkan saya. Saya harus pergi di suatu tempat. Namanya Sungai Bulu. Dan di situ ternyata saya ditunjukkan banyak jiwa-jiwa yang menanti. Dia ngomong. Namun ada satu keluarga yang dia udah kenal saya. Ini Pak Pendeta ya. Yang sering ngasih makan-makan itu suku anak dalam. Iya Pak. Yang ngajar anak-anak bisa baca tulis itu. Iya Pak. Bisa enggak di sini diadakan? Ini sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Bukan perkara kecil. Dan yang minta ini, maaf sudah, yang minta ini sudah, itu orang pribumi. Kalau bahasa kita tuh orang dusun, sudah gitu Tuhan. Saya tidak tahu maksudnya apa, namun saya percaya. Ini semuanya karena Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan yang luar biasa lagi, kalau mau perlu tanah Pak Slamet, Pak Pendeta, untuk bikin sekolah untuk belajar mengajar, ambil saja. Kalau ada batang sawit yang mengganggu, cabut. Saya sampai geleng kepala. Kok ada orang muslim kok sebaik ini? Saya gitu. Saya percaya bukan orang muslimnya yang baik. Tuhan Allah kita yang luar biasa. Amin. Saudara boleh ke sana kok. Pak Adi pernah ke saya Pak. Luar biasa. Itu sebabnya sudah kayak Tuhan hari-hari ini. Mari. Keadaan boleh tidak baik. Keadaan boleh tidak baik. Namun kalau saudara dan saya tetap hidup. Percaya bahwa sumber berkat kita hanya dari Tuhan. Bukan karena keadaan. Dan yang kedua, kita percaya bahwa pilihan Tuhan adalah pilihan yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Tuhan tidak salah memilihkan tempat. Memilihkan sesuatu dalam hidup saudara dan baik pekerjaan, baik keluarga dan lain sebagainya. Pasti yang terbaik. Dan di sana katakan baru, saudara kayak Tuhan. Yang ketiga, di sana katakan baru Abraham bergerak. Karena disuruh Tuhan berjalanlah, lihatlah. Itu yang akan kau berikan kepadamu. Saya percaya inilah waktunya dalam kehidupan saudara dan saya melihat
dan berjalan untuk menyelesaikan amanat agung. Yang setuju katakan amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.